Seseorang yang menyesal atas kelakuannya padamu. Ya, jadi di video kali ini kita akan melihat ada seseorang yang menyesal atas kelakuan yang dilakukan pada kamu. Jadi kita akan lihat mulai dari energinya, bagaimana cirinya, ya, serta apa yang membuat dia merasa menyesal kepada kamu. Oke? Disclaimer, karena ini sifatnya energi general, bijak-bijaklah ya, ambil keputusan. Jadi hasil readingan ini jangan ditelan bulat-bulat. Ambil sisi bermanfaatnya dan lebih menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading, coaching ya, atau konsultasi, silahkan ya. Langsung saja chat kontak WA aku ada di bawah deskripsi video ini. Langsung diklik aja, otomatis akan direction ya ke nomor kontak WA aku langsung, atau kalian juga bisa catat aja nomor kontak WA-nya ya, ada di pojok kiri atas nomornya. Oke, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja saya akan tarik energi ya. Saya akan lihat energinya, bagaimana energi seseorang yang menyesal ke kamu saat ini. Bagaimana energi dia, seseorang yang menyesal ke kamu saat ini. Wow, ada yang tertinggal ya. Bagaimana energi dia, seseorang yang menyesal ke kamu saat ini. Bagaimana energi dia, seseorang yang menyesal ke kamu saat ini. Bagaimanakah energi dia, seseorang yang menyesal ke kamu saat ini. Kita cek dulu ya. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya di masa lalu pernah menjalin sebuah hubungan dengan kamu. Tetapi ya, karena kamu dan dia banyak sekali perbedaan ya, terutama sifat, karakter, sehingga membuat hubungan kalian berakhir ya seperti saat ini. Meskipun ya hubungan kalian sudah berakhir ya, dan komunikasi tidak terjadi, tapi orang ini dia masih sering ya mengingat kamu, masih sering membayangkanmu, masih sering memikirkanmu. Bahkan di antara mereka itu sepertinya masih sering ya pantau akun sosmed kamu dari kejauhan tanpa kamu sadari gitu. Kenapa? Ya karena dia sebenarnya merasa rindu terhadap kamu, tapi dia tidak berani untuk memulai komunikasi terlebih dahulu. Karena di masa lalu tuh sepertinya dia sering banget melukai batin perasaan kamu. Dia sering banget ngecewain kamu, membuat orang ini tuh jadi merasa tidak berani. Takut apabila sampai detik ini tuh kamu masih marah, kamu masih menyimpan rasa kekecewaan terhadap dirinya dia. Selain itu saya melihat ya, yang membuat kamu nggak suka sama dia itu karena sifat egonya dia. Karena beberapa di antara mereka ini termasuk seseorang yang menurut aku tuh memiliki rasa ego yang sangat besar jika dibandingkan dengan diri kamu. Itulah alasan kenapa akhirnya kamu mengambil keputusan menyerah ya, dan mengakhiri hubungan ini ya. Seperti itu. Kita cek, kita lihat lagi. Bagaimana energi dia, seseorang yang menyesal atas kelakuannya padamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang menyesal atas kelakuannya ke kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang menyesal atas kelakuannya ke kamu. Kita cek dulu. Oke. Saya melihat ya, beberapa di antara mereka itu saat ini sedang merasa bingung ya untuk berbuat apa dalam menyikapi diri kamu. Karena memang saat ini ada di antara kamu tuh yang merasa marah sama dia, merasa ngambek atas kelakuannya ya, sehingga membuat kayak kamu tuh akhirnya berusaha menjaga jarak dengannya secara sepihak. Padahal di sini saya melihat ada banyak sekali ya sesuatu hal yang ingin dikomunikasikan dengan kamu, tetapi karena kamu marah ya, yang membuat kamu tuh nggak mau membuka komunikasi dengannya. Bahkan mungkin ya karena kelakuannya itu membuat diri kamu tuh sampai memblokir dia gitu ya. Karena sebenarnya kayak kamu tuh ya tipikal seseorang yang apa ya, mungkin 1-2 kali oke, kamu memberikan dia kesempatan, tapi kalau sudah berulang kali itu sifatnya udah kelewatan. Dan kamu tuh kayak berusaha menjaga jarak dengannya ya, itu agar
Orang ini tuh mau mengintrospeksi diri atas kesalahannya ke kamu. Karena sebenarnya dia ini nggak cuma 1-2 kali loh ya berbuat kesalahan sama kamu, dan kamu juga nggak 1-2 kali memaafkan dia, tapi nyatanya tetap dia nggak mau introspeksi diri, dia orangnya nggak mau belajar dari kesalahan ya, sehingga versi dia yang dulu dengan versi dia yang sekarang sama aja, artinya sama-sama tidak ada perubahan sama sekali. Mungkin berubah ya, tapi hanya beberapa minggu, setelahnya dia kembali ke settingan awal ya, seperti itu. Kita lihat lagi di sini bagaimana energi dia, seseorang yang menyesal atas kelakuannya ke kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang menyesal atas kelakuannya ke kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang menyesal atas kelakuannya ke kamu. Kita cek dulu. Wow, saya merasa ya, beberapa di antara mereka ini tipikal seseorang yang menurut aku tuh terlalu banyak janji, terlalu banyak ekspektasi tinggi, tapi tidak diimbangi dengan pengorbanan ya dan tindakan secara nyata, sehingga ya sudah gitu ya, rencana hanya menjadi sebuah rencana karena orang ini tidak mau mengimbangi dengan tindakan secara nyata. Karena saya melihat ya, yang membuat kamu jatuh cinta sama dia karena kamu merasa bahwa orang ini tuh kayak seolah-olah meyakinkan kamu bahwa dia adalah seseorang yang baik, yang bisa menepati janji. Tapi setelah dia mendapatkan kamu, sepertinya orang ini tuh kayak terlalu banyak terlalu banyak kata-kata, tapi dia tidak mengimbangi dengan tindakan yang nyata. Bahkan terlalu banyak janji yang dia buat, tapi satu janji pun juga sepertinya masih belum ada yang dia tepati. Kayak gitu. Dan membuat diri kamu tuh saat ini merasa dilema, apakah orang seperti ini tuh layak untuk kamu cintai, layak untuk kamu perjuangkan atau tidak. Karena mempertahankan dan memperjuangkan dia ini benar-benar membutuhkan kesabaran ekstra. Itu bahkan saya melihat ya, mungkin ada di antara kamu tuh yang sampai berpengaruh terhadap kondisi produktivitas kamu yang jadi berantakan. Itu karena memikirkan dia yang sepertinya tuh nggak pernah menepati janji dia kepada kamu. Gitu ya, emang susah sih ya menghadapi seseorang yang menurut aku tuh mereka terlalu banyak kata-kata gitu ya, tapi di satu sisi mereka nggak mau mengimbangi tindakan tersebut ya, menggunakan kayak apa ya, kayak nggak mau membuktikan secara nyata gitu. Jadi kan ya sudah, kata-kata hanyalah sekedar kata-kata kalau tidak diimbangi dengan tindakan nyata ya. Kita lihat lagi bagaimana energi dia, seseorang yang menyesal atas kelakuannya ke kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang menyesal atas kelakuannya ke kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang menyesal atas kelakuannya ke kamu. Oke, saya melihat ya, orang ini sebenarnya dia seseorang yang baik, hanya saja dia kurang bisa membagi waktu dia antara kamu dengan pekerjaannya. Sehingga kamu tuh punya pacar tapi rasanya jomblo. Karena kamu sering sekali merasa kesepian karena dia terlalu mengorbankan waktu dia hanya demi pekerjaannya daripada kamu. Gitu. Ya memang dia sosok seseorang yang pekerja keras. Ya, dia orangnya ulet. Tapi di satu sisi dia kurang peka terhadap perasaan pasangannya. Karena bagaimanapun juga ya, kamu tuh juga butuh namanya perhatian, namanya kasih sayang, namanya kepedulian. Dan itu tuh gak pernah kamu dapatkan gitu. Karena dia selalu menggunakan alasan pekerjaan sebagai senjata utama untuk menghindar dari kamu gitu ya. Bahkan saya melihat dia tuh sudah sering ya menjanjikan pertemuan dengan kamu, tapi pertemuannya sering sekali gagal. Bukan karena diri kamu, tetapi karena dia itu kayak ya apa ya, terlalu nggak bisa memanage waktu dia gitu. Jadi antara waktu dia dengan waktu kamu tuh sering sekali berbenturan karena adanya masalah pekerjaan. Bahkan saat ini pun aku rasa kamu sudah cukup lama durasinya ya gak pernah ketemu sama dia. Ya tetap gitu, katanya dia masih sibuk, katanya masih ada tugas yang gak bisa dia tinggalkan, katanya masih ada atasan, katanya masih ini masih itu. Sampai-sampai tuh kayak kamu udah ngerasa hafal gitu ya. Pasti alasannya pekerjaan lagi. Pasti ujung-ujungnya kayak gini lagi. Seperti itu.
Ya nggak ada yang salah sih, namanya juga orang pekerja, tapi setidaknya sepekerja-pekerja kerasnya dia, ingatlah ada seseorang yang selalu menanti kabar dia, yaitu kamu. Kita cek lagi ya. Bagaimana energi dia, seseorang yang menyesal atas kelakuannya ke kamu? Bagaimana energi dia, seseorang yang menyesal atas kelakuannya ke kamu? Bagaimana energi dia, seseorang yang menyesal atas kelakuannya ke kamu? Oke, saya melihat ya, memang orang ini tuh sama sekali nggak ada rasa seriusnya sama sekali dengan kamu. Ya buktinya aja kalau dia serius, pasti orang ini akan menjaga komitmen. Dia akan konsisten mencintai kamu. Tapi pada kenyataannya tidak, orang ini tuh selalu lari dari permasalahan. Dia selalu ghostingin kamu di saat kamu tuh membutuhkan dia. Bahkan saat ini pun di situasi terpuruk ya seperti sekarang, kamu tuh tidak pernah ya ada tempat bersandar. Karena seseorang yang kamu cintai, dia selalu asik dengan dunia dia sendiri tanpa mempedulikan bagaimana perasaan kamu. Bahkan kamu mempertahankan hubungan ini sudah jatuh bangun ya, melewati proses segalanya, mulai dari kesabaran, mulai dari menahan emosional, mulai dari mengalah, mulai dari mengorbankan harga diri kamu, tapi tetap tidak menyadarkan otak dan pikirannya ya, untuk membuat dia ini tersadar bahwa betapa berharganya kamu di dalam hidupnya dia. Karena orang ini tuh hanya menilai kamu dari sisi sebelah mata gitu ya. Dia nggak sadar bahwa selama ini tuh dia ini sudah apa ya, kamu tuh sudah mengorbankan hidup kamu demi dia. Dia tidak pernah melihat hal itu. Dan orang ini tuh dia selalu datang ke kamu di saat dia sedang membutuhkan sesuatu. Misalkan butuh bantuan, butuh kepuasan, butuh teman, atau mungkin dia sedang stres, sedang gundah gulana. Dia selalu ada ya, datang ke kamu. Tapi di saat kamu yang membutuhkan dia, orang ini terlalu ego ya, terlalu nggak peduli sama kamu. Dan dia ini orangnya nggak realistis ya menurut aku. Nggak realistis kenapa? Ya karena selama dia kenal sama kamu, orang ini tidak cukup terbuka, cenderung terlalu banyak rahasia yang dia tutupi. Tapi berhubung kamu nggak mau ribut sama dia, nggak mau berantem sama dia, ya udah kamu mengambil sikap diam dengan harapan agar suatu saat semesta membongkar apa yang dia rahasiakan di belakang kamu. Kita lihat lagi ya. Bagaimana energi dia, seseorang yang menyesal atas kelakuannya ke kamu? Bagaimana energi dia, seseorang yang menyesal atas kelakuannya ke kamu? Wow, penuh dengan konflik dan amarah ya. Saya merasa dia adalah seseorang yang sangat sayang sama kamu. Buktinya orang ini tuh tidak akan pernah bisa jauh dari kehidupan kamu. Sekalipun kamu ingin meninggalkan dia, tapi orang ini tidak mengiyakan. Dia selalu menghalangi niat kamu agar kamu tetap terus menjalin hubungan dengannya, meskipun kamu merasa bahwa ikatan kamu dan dia ini sangat toksik gitu. Kenapa sangat toksik? Karena orang ini orang yang menurut aku tuh dia kurang bisa berdamai dengan diri dia sendiri. Dia orangnya terlalu mungkin banyak mengeluh, mungkin dia orang ini terlalu emosional dan temperamental gitu. Itulah alasan kenapa kayak kamu tuh merasa kondisi ikatan kamu bersama dia ini terlalu toksik untuk dijalani, tapi dia dilepaskan sangat sulit, sangat susah gitu. Bahkan kamu pun juga sempat mencoba berusaha ingin menjauh dari kehidupannya, tapi ternyata dia selalu menghalangi niat kamu agar kamu tuh tetap terus selalu sama dia gitu. Tapi di satu sisi dia tidak ada keinginan untuk berusaha menjadi pribadi yang lebih sabar gitu ya. Dia selalu berapi-api, amarahnya selalu meluap-luap gitu. Bahkan ya sering juga karena emosinya kamu tuh sering dibikin nangis gitu loh. Karena kayak basically kamu tuh tipikal orang yang sejatinya gak suka ya sama orang yang kasar, gak suka sama orang yang suka bentak-bentak. Kamu juga orangnya ini gak suka sama orang yang emosinya meledak-ledak gitu. Jadi kayak kamu sama dia ini bagaikan air dan minyak yang susah sekali untuk bersatu. Karena dia juga orangnya tuh susah untuk dikalahkan
Ya, orang yang kayak pengennya tuh menang sendiri, pengennya dia tuh kayak apa ya, menjadi pemenang gitu loh. Oke. Terus ini sebentar ya, ada azan, jadi kita cut bentar. Kita bentar lagi sambung lagi, oke? Oke, setelah azan Isya. Jadi kita lanjutkan ya. Oke, di sini kita akan lihat bagaimana energi dia seseorang yang menyesal atas kelakuannya ke kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang menyesal atas kelakuannya ke kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang menyesal atas kelakuannya ke kamu. Saya melihat ya, memang beberapa di antara mereka ini sepertinya mereka merasa menyesal ya atas segala kelakuan yang selama ini dia lakukan ke kamu, karena mungkin pada saat dia menjalin hubungan dengan kamu ya, orang ini masih belum bisa menjadi pasangan yang baik. Orang ini masih belum bisa bertanggung jawab terhadap hubungan yang dia jalani bersama kamu ya, sehingga membuat antara kamu dan dia berpisah ya. Meskipun demikian, saya melihat bahwa dia sepertinya ingin sekali ya menghampiri kamu ya, atau ingin mengatakan sesuatu ke kamu ya, untuk meluruskan apa yang sudah terjadi. Karena sebenarnya itu orang ini tidak ingin berpisah dengan kamu, tetapi karena mungkin kamu udah gak kuat, kamu udah merasa angkat tangan ya, sehingga perpisahan tidak bisa dihindarkan. Oke, saya akan lihat ya, di sini saya akan pakai kartu tarot untuk melihat bagaimana cirinya dia. Saya akan coba lihat ya pakai kartu tarot di sini. Saya akan lihat bagaimana ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang menyesal atas kelakuannya ke kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang menyesal ke kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang menyesal atas kelakuannya ke kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang menyesal atas kelakuannya ke kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia. Wow, menarik ya. Saya melihat dia adalah seseorang yang sepertinya pandai berbisnis, tapi kurang pandai membahagiakan pasangannya. Jadi kayak orang ini memang orang yang pekerja keras, dia orangnya ulet, tapi dia kurang bisa membahagiakan pasangannya karena mungkin dia pribadi yang kurang peka ya, kurang peka terhadap kamu, kurang peka terhadap perasaan kamu, kurang begitu mengerti apa yang kamu inginkan ya. Karena berbicara masalah cinta itu tidak hanya berbicara masalah materi ya, tentunya juga dibutuhkan ya rasa saling mengerti, rasa saling memahami ya, rasa saling pengertian dan keterbukaan. Dan hal itu tuh sepertinya tidak dia lakukan ya, sehingga membuat kondisi hubungan kamu sama dia makin kesini jadi semakin berjarak atau semakin menjauh. Kita lihat lagi. Bagaimana ciri-ciri seseorang yang menyesal ke kamu? Bagaimana ciri-ciri orang yang menyesal ke kamu? Bagaimana ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang menyesal ke kamu saat ini? Oke, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya sama sekali tidak mau mengalah dan tidak ingin dikalahkan. Meskipun dia berbuat kesalahan ya, tapi orang ini tuh dia selalu denial, dia selalu menyangkal, tidak melakukan ya apa yang kamu tuduhkan. Meskipun bukti sudah di depan mata, tapi dia selalu menyela, dia selalu mengelak seolah-olah dia bukan pelakunya. Dan orang ini memang orang yang sejatinya tuh kayak sangat susah untuk dikalahkan ya. Bahkan kamu pun juga sepertinya tuh merasa keteteran, merasa kewalahan untuk menjinakkannya gitu. Karena saya melihat tuh
Ya orang ini tuh kayak pengennya selalu di atas, tetapi ketika kamu yang melakukan sebuah kesalahan, ya dia tuh kayak pengennya kamu yang mengakui kesalahan kamu gitu, sedangkan dia sebaliknya gitu. Bahkan saya merasa selama kamu menjalin hubungan dengannya ya, sudah banyak sekali pertengkaran yang sudah terjadi. Ya, banyak sekali pertengkaran yang sudah kamu lewati gitu. Kita lihat lagi di sini. Seperti apa ciri-ciri detailnya dia seseorang yang menyesal atas kelakuannya ke kamu. Ya. Seperti apa ciri-ciri detailnya dia seseorang yang menyesal atas kelakuannya ke kamu. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sebenarnya dia tipikal orang yang sangat setia, tapi dia ini tipikal orang yang susah memaafkan. Jadi kayak misalkan kamu melakukan suatu kesalahan, jangan harap ya dia bakal memaafkan kamu. Tapi giliran dia yang berbuat kesalahan, pengennya kamu selalu memaafkannya. Memang secara garis besar dia termasuk orang yang setia, tapi menurut aku tuh tidak dengan sikap dia gitu. Kayak kamu tuh bisa menerima kesetiaannya, tapi tidak dengan sikap dia yang sepertinya kurang bisa memaafkan kamu gitu ya. Bahkan saat ini pun ada di antara kamu tuh yang sepertinya masih belum bisa dimaafkan sama dia. Dia marah sama kamu, dia ngambek sama kamu, dia blokir komunikasi dengan kamu ya. Dan seolah-olah itu kayak apa ya, dia tidak, seolah itu tidak mengharapkan diri kamu kembali di saat kamu tuh sebenarnya masih sayang, masih berharap sama dia. Seperti itu saya. Kita lihat lagi di sini. Seperti apa ciri-ciri detailnya dia seseorang yang menyesal atas kelakuannya ke kamu. Seperti apa ciri-ciri detailnya dia seseorang yang menyesal atas kelakuannya ke kamu. Oke. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya terlalu sering ya mencari-cari kesalahan kamu. Karena orang ini tuh kayak tipikal orang yang memang suka memancing suatu keributan gitu. Padahal sebenarnya apabila kalian berdua, terutama dia gitu ya, bisa mengimbangi kamu, hubungan ini tuh sebenarnya sudah berjalan indah. Tetapi karena dia nggak bisa mengimbangi kamu, sehingga sampai detik ini tuh hubungan kamu tuh masih ngegantung, masih nggak jelas gitu ya, masih nggak tahu letak finishnya hubungan ini tuh di mana sih, finally goalnya hubungan ini tuh kayak apa. Kayak kamu tuh masih merasa kesulitan. Kenapa? Ya karena orang ini tuh dia selalu cari gara-gara gitu ya, dimana kan tujuan kita dalam menjalani suatu hubungan itu untuk mencari kedamaian, untuk mendapatkan kebahagiaan, tapi tidak dengan dirinya dia gitu. Karena selalu ada aja sesuatu hal yang dibahas untuk memicu keributan yang terjadi antara kamu dan dia. Jadi kayak ya sudah gitu, masalah di dalam hubungan kamu tuh kayak nggak kelar-kelar gitu ya. Satu selesai muncul lagi masalah baru ya, satu selesai muncul lagi masalah yang ini gitu, dan seterusnya. Kita cek lagi bagaimana energi dia seseorang yang menyesal atas kelakuannya ke kamu. Kita lihat ya bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang menyesal atas kelakuannya ke kamu. Oke, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya sangat mempertimbangkan suatu hal atau langkah yang ingin dia ambil atau dia pilih. Jadi bisa dipastikan dia ini tipikal seseorang yang tidak gegabah. Karena ketika dia melakukan suatu tindakan, dia selalu memikirkan dampak baik dan dampak buruknya, dengan harapan agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Termasuk dia memilih kamu, artinya kamu tuh sudah dipertimbangkan sama dia, ya, sudah difikirkan, ya, sudah dia pikirkan secara bulat-bulat, sudah dia pikirkan secara matang-matang, sampai pada akhirnya dia mau sama kamu. Artinya ketika dia mau sama kamu, ya kamu tuh memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain.
kayak gitu. Kita lihat lagi. Seperti apa ciri-ciri detailnya dia seseorang yang menyesal atas kelakuannya ke kamu? Seperti apa ciri-ciri detailnya dia seseorang yang menyesal atas kelakuannya ke kamu? Beberapa di antara mereka sepertinya memutuskan hubungan kamu di saat dia ini masih memiliki pasangan sah, ya, tapi nggak semua. Jadi saya melihat mungkin kamu saat ini sama dia sedang terjebak dalam situasi hubungan cinta terlarang, atau hubungan cinta segitiga, atau hubungan cinta yang bersegi-segi. Karena dia menjalin hubungan dengan kamu tuh sejatinya orang ini sudah memiliki pasangan, ya. Entah pasangan sah, entah pacar, entah kekasih gitu. Entah dia sudah terbuka sama kamu atau tidak, ya. Yang jelas di saat dia menjalin hubungan dengan kamu, posisi dia nggak sendiri gitu. Dan bottom of the deck-nya kita lihat ya, bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang menyesal ke kamu saat ini. Dia adalah seseorang yang sepertinya ingin selalu dicintai oleh kamu, makanya dia selalu berusaha menunjukkan rasa sayangnya sama kamu. Karena di mata dia, kamu adalah satu-satunya seseorang yang sangat berharga di dalam hidupnya dia. Meskipun dia merasa bahwa diri dia nggak sempurna, tapi dia berharap dengan ketidaksempurnaan tersebut, ya, kamu bisa melihat adanya kelebihan dari dia yang tidak dimiliki oleh orang lain, gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif bagi diri kamu dan bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar. Yang mau personal reading silahkan langsung saja klik link kontak WA aku ada di bawah deskripsi video ini, atau kalian juga bisa catat aja nomor kontak WA aku yang ada di pojok kiri atas. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.